Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube aku, Rindang Nia. Di video kali ini, aku akan buat sesi bincang-bincang TKI episode 3. Dan aku akan mengundang teman satu kamar aku, mbak aku. Kita satu kamar, satu bilik, satu penerbangan, satu-satunya. Pasti kalian penasaran kan? Siapa yang aku panggil? Penasaran? Kita langsung panggilkan aja. Ini dia mbak aku yang ketiga. Di bincang-bincang episode 3 maksudnya. Dia satu kamar sama aku juga, kayak yang mbak aku yang episode pertama itu. Satu penerbangan, satu nasib di sini. Oke, perkenalkan dulu namanya mbak. Hai guys, perkenalkan nama aku Halimah Sardiah. Tapi kalau aku di Indonesia tuh sering dipanggil dia. Coba dekat kampung Melayu, dekat Malaysia tuh sering dipanggil Halimah. Tapi kalau aku panggil mbak Cili, karena dia ukuran badannya lebih kecil dari aku, jadi aku sukanya mbak Cili. Mungkin pendek gemuk kalau. Coba guys, dia gemuk gak? Komen ya. Aku gak gemuk ya, cuma aku tuh agak bersih sedikit. Oke, kita tanya dulu kesan. Biasa kita selalu tanya kesan dulu yang pertama. Kita tanya dulu kesan pertama ke Malaysia, atau mungkin dulu ke Malaysia gimana? Aku pertama kali datang Malaysia tuh tunggunya agak lama ya guys. Pasal aku lulus sekolah tuh masih umur 18 tahun. Lepas itu aku nunggu berpikir lah, pengen banget pergi ke Malaysia lah, nggak pengen pergi ke luar negeri kemana-mana, tapi dekat Malaysia aja. Aku cari agent lah. Lepas itu aku dapat agent yang namanya itulah, nggak mungkin kan aku sebutin. Gitu. Umur 18 tahun tuh aku berpikiran pergi ke Malaysia. Pas tuh aku cari agent, kebetulan ada job kilang lah. Job kilang tuh yang buka tuh namanya Kilang ST deket Muar Johor. Pas tuh deket situ aku tunggu sampai cukup lama, 5 bulanan lah aku tunggu tuh panggilan deket Malaysia tuh. Prosesnya tuh lama lah. Pas tuh aku pergi, udah di call kan, cakap agennya cakap, Halimah besok bulan November lah, aku ingat bulan November itu ya, pergi apa, siap-siap nak pergi ke Malaysia ya kan. Tapi tahu aku terkejut, pasal udah 5 bulan aku tunggu tuh baru ada kabar itu. Pasal dari dulu tuh aku udah selalu tanya tapi tak ada jawaban kan. Terus lepas tuh time itu 2 hari kemudian tuh aku siap-siap untuk PAP kan. Kalau kita orang Indonesia tuh sebelum kita pergi ke Malaysia tuh pasti ada PAP. PAP itu pembekalan akhir pemberangkatan ya kalau nggak salah sih, soalnya kan udah lama kan. Dan itu kita langsung udah PAP, pas tuh hari berikutnya kita langsung terbang. Aku pikir tuh dan itu aku masih macam umur 18 tahun, gimana sih rasanya pergi terbang. Aku pikir ada kawan-kawan lah, macam kita sama-sama lah terbang nanti bisa sama-sama. Ternyata time itu aku tuh cuma seorang terbang dari Indonesia, satu orang aja. Terus itu pun aku terkejut lah. Aku tanya sama agennya, Pak gimana, kawan-kawan mana ya gitu kan. Enggak, kamu cuma satu orang aja, dia cakap macam itu. Sampai bandara dia baru cakap, ini paspor kamu. Terus kawan-kawan aku mana, kamu cuma satu orang aja. Lepas tuh agennya tinggal aja, aku ditinggalin gitu aja. Sampai terbang tuh aku sendiri, aku gak tahu langsung keadaan Malaysia, apa cakapnya macam mana, aku nggak tahu. Terus sampai ke Malaysia itu gimana ekspresinya? Atau masih terkejut, apa kaget, apa udah tahu oh harus lewat ini kayak gini, gimana? Time pergi Malaysia tuh pas aku kan terbang, aku nggak tahu, aku duduk aja terbang kan. Pas tuh deket pesawat lah, pas tuh turunnya itu aku nggak tahu turun dari
mana pesawat apa pesawat mana? aku nggak tahu, aku ikut alur orang aja, ikut orang tuh jalan aku ikut terus. Gimana sih perasaannya itu? Time itu masih kecil banget kan umur berapa, sekarang kan umur aku udah berapa sih, jadi itu benar-benar terkejut. Aku ikut orang semua ikut baris, aku ikut baris, ikut baris aja kan. Ikut baris panjang sangat, kalau bisa itu berdiri bisa sampai 1 jam. Aku ikut baris aja, keluar dari macam kita kan cek paspor apa gitu kan, itu sampai 1 jam aku tunggu ikut baris terus. Lepas tuh udah sampai tempatnya itu, akaknya itu cakap berapa orang gitu kan. Kakaknya cakap aku baliklah berapa orang, maksudnya berapa orang tuh apa, aku nggak tahu. Lepas tuh dia panggil di sini cakap apa Pak Cik ya. Pak Cik, dia cakap Pak Cik itu, tapi itu seragamnya pakai seragam immigration police lah. Ini budak ini cuma 1 orang gitu kan. Aku tak tahu budak tuh apa dekat Malaysia. Dulu nggak tahu lah. Aku nggak tahu budak tuh apa dekat Malaysia lah. Sama. Terus Pak Ciknya cakap lah, berapa orang? Aku cakap seorang, aku sendiri lah, aku cakap bahasa Indonesia lah, aku sendiri. Terus tuh mana paspor? Aku tunjukin lah paspor aku. Ya udah kamu duduk deket TKI yang lain. Tapi aku macam pelik, macam apa ya? Macam heran lah macam itu. Semuanya ternyata tuh deket situ banyak orang TKI, deket airport tuh bener-bener banyak. Tapi berbeda-beda kilang ya. Berbeda kilang. Pas tuh aku duduk seorang, pas tuh 5 menit kemudian adalah SR agent yang deket Malaysia tuh datang. Dia panggil Halimah, ya aku cakap lah iya gitu kan. Terus tuh ST itu kilang aku yang aku nak datangin kan. Terus tuh kita ikut lah. Time itu emang pertama kali aku datang Malaysia, aku nggak tahu bahasa sini, aku nggak tahu apa ya, harus ngomong apa lah. Ngomong apa, dia cakap apa. Aku dijemput seorang, terbang seorang. Rasanya tuh terkejut aja lah aku bisa seorang sampai datang sini. Dan itu pertama kali tuh perjalanan pergi ST tuh ada suatu, aku diajak makan sama agennya. Gimana rasanya kita makan yang deket makan first time makan makanan Malaysia. Itu rasanya beda negara itu pertama kali makan tuh rasanya ibaratnya nasinya aja udah beda gitu. Dan itu aku pesen kebetulan ditanya Halimah nak makan apa gitu kan. Aku nggak tahu makan apa kan, deket Malaysia tuh takutnya nanti nasinya rasanya beda. Lepas tuh apa ya, semuanya beda lah, pasal rempah-rempahnya tuh emang beda lah. Pas tuh time itu aku makan apa ya, makan macam nasi ayam mungkin ya. Time itu aku dibeliin, rasanya nasinya tuh apa ya, dirasa nasi apa yang dekat Indonesia tuh nasi lemak, tapi kalau dekat Indonesia namanya apa ya, nasi gurih tahu kan nasi gurih. Nah iya itulah pokoknya nasi gurih itu yang dikasih santan itulah. Nah nasi gurih, tapi kalau dekat sini namanya nasi lemak. Itu bener-bener pertama kali aku ngerasain bau momut. Bener-bener langsung beda rasanya. Kan first time kan, jadi rasanya kayak, apalagi di sini makannya semua kari kebanyakan kan. Aku yang nggak suka kari, jadi gimana ya? Di sini tuh kalau orang Indonesia mungkin kebanyakan nggak suka kari ya. Tapi aku tuh masih yang nggak suka. Dan kalian mau tahu di sini tuh semuanya bisa dibuat sayur tau. Macam nanas tuh bisa dibuat sayur. Apalagi pisang pun bisa dibuat sayur. Jadi kayak makanan yang kita nggak pernah makan itu di sini ada, tapi kita nggak mau coba. Kita nggak mau coba. Gimana ya? Kita nggak makanan yang nggak, bagi kita tuh macam nggak enak, apa kita tuh macam aneh, kita tuh nggak mau coba makan langsung, kita nggak mau coba makan lah. Terus tuh kita udah end kontrak deket ST Muar Johor, aku balik Indonesia end kontrak. Mungkin 3 bulan ya aku tunggu tuh, aku pengen balik lah dekat Malaysia, tapi aku nggak sambung kontrak kan. Time itu aku cari kilang lain. Itu aku dapat dekat Malaka, namanya kilangnya Maxel.
kalau mungkin familiarnya deket Indonesia Infineon ya. Infineon kan kilang yang Oke, bagus oh. kan. Tapi itu kebetulan belakangnya Infineon. Bukan Sebelah-sebelah kah? sebelahnya. Sebelahnya. Pasal situ kan mana kawasan Kawasan industri. industri. Kayak sini lah semuanya itu dekat-dekat, cuma terdapat yang Nah, itulah. Tapi kebetulan Dapat Malaka tuh bisa dibilang kilang paling best lah kalau Dapat Malaka. Asal nak pergi ke tempat hiburan, tempat rekreasi, liburan tuh semua emang pusatnya deket Malaka lah. Dan itu kilang dibilang oke juga lah kalau dekat Malaysia. berarti udah berapa kali ke Malaysia? Aku dekat Malaysia tuh udah 2 tahun deket ST Muar, Johor. Pas tuh balik 2 tahun deket Malaka, Maxel Malaka. Yang ketiga Sini. deket sini sama ini, bisa jumpa ini. Kebetulan kita tuh terbang sama, dapat kerjaan tempatnya sama, biliknya sama, semuanya sama, langsung semua sama, nggak Kita ada. pun dulu first time pula kita terbang ke sini pertama, kirain kita tuh bakal ramai orang ya. Ternyata kita di bandara Adi Sucipto cuma 4 orang kita terbang. katanya ada 15, tapi tiba-tiba ada 4 kan. Kita terkejut, terheran-heran. Ini kenapa ini kayak gitu? Iya, kita nggak tahu, katanya dengar sih 15 orang ya. Dengar katanya mau 15 orang berangkat, tapi dekat bandara dia udah di bandara. Aku udah di bandara duluan 1 orang. Aku 3 orang, lainnya kesana sama apa ya, aku lupa ya. Apa ya? Sama kawan-kawannya 3 orang kita jumpa. Kebetulan sih nggak kenal, tapi tempe api itu kita tuh jumpa cuma tapi ya sekedar nggak banyak cakap. Nggak cuma nampak kamu ya, jumpa di bandara macam itulah. Pas tuh kita naik pesawat tuh pisah-pisah lah, naik pesawat tempat duduknya kan pisah-pisah. Udah kebetulan kita sampai sini, dan kalau kita ceritain tim kita di airport Malaysia, tim 4 orang itu rasanya pengen apa ya, gimana, nggak kesel guys. Dia kopernya dia sendiri yang nggak ada. Terus kalau yang udah pernah ke bandara Kalia 2 itu gimana besarnya, terus dia pusing-pusing cari kopernya. Gimana kita yang nggak kenal, kita juga ikut, aduh nyot gimana ini. Dia nak cariin koper aku sendiri yang hilang guys, pasal yang lain tuh semua jumpa. Aku takutnya tuh tertinggal bisa terbang ke Jakarta, pasal time kita terbang tuh Air Asia tuh kebetulan berangkatnya ada yang tujuan Jakarta, ada yang tujuan Malaysia. Jadi aku tuh takut tertukar, jadi pikiranku udah kemana-mana. Buat pening orang ini. Dan ternyata setelah kita kenal, emang dia yang buat pening. Cuma dia. Waduh. Aku sampai udah tua di sini. Padahal aku masih muda. Sedihnya aku. Oke. Kita lanjut lagi pertanyaannya. Betah banget di Malaysia? Dibilang betah sih. Kalau mungkin setakat yang deket sini, mungkin tak lah. Rasanya malah pengen balik macam itulah. Rasanya pengen kapan sih end kontrak yang dekat sini lah ya. Tapi yang kilang dulu sih mungkin orang, kalau kita baru 1 bulan 2 bulan 3 bulan tuh kita masih adaptasi. Kalau kilangnya oke ya, tapi time itu langsung kita rasanya udah betah macam aku dulu dekat ST Muar, dekat Malaka tuh udah betah. Tapi dekat sini kita udah nak dekat 1 tahun, tapi kita rasanya masih belum macam nak end kontrak bila ya. Tapi walaupun dirasa kita tuh kayak udah 1 tahun mau, itu kayak cepet banget. Kita pun kayak kesini kayak udah lama kayak gitu kan, kayak udah gak kayak emang kayak gak adaptasi kayak gitu sama orang-orangnya kan. Kita udah gimana ya kalau kayak kita kenal kayak gini pertama itu langsung kenal aja kayak gitu. Di sini tuh enggak, di sini tuh beda sama kilang-kilang lain lah. Di sini masuk langsung buat kerja, nggak ada training nggak ada, langsung pas tuh di sini tuh macam bener-bener kampung. Iya kan? Kampung
gimana ya, mungkin kalau dari kotanya tuh jauh banget. Dari kota kita jauh, nak pergi mana-mana kita pun jauh. Kalau kalian mau tahu ya, aku nggak mau nyebutin kilangnya ya. Tapi Gimana ya, rezeki kita kan udah diatur sama yang di atas kan. Jadi kita jalanin aja di sini. Jadi kita happy aja di sini. Penat kerja, capek, tapi ya kita jalanin aja dekat sini kan. Terus Mbak, kan mungkin di luar sana juga masih banyak orang yang mau ke Malaysia. Bagilah tipsnya mau ke Malaysia tuh harus persiapan apalah, harus apa kayak gitu. Kalau aku sih udah 4 tahun ya mungkin dekat Malaysia kan. Kalau bagi aku tips ke Malaysia tuh pertama, jangan kayak aku. Dulu aku udah pernah ke Malaysia deket Muar Johor, lepas itu deket Malaka. Tapi yang ketiga ini aku peliknya nggak cari bener-bener, nggak cari kilang ini bagus tak ya, kita tak cari. Kita langsung bisa nak berangkat ke Malaysia ke sini, kita langsung happy kan, kita dapat kerja kan. Gimana sih rasanya dapat kerjaan udah nganggur lama kan? Iya, itulah makanya tipsnya, maksudnya kita kalau mau kerja ke Malaysia kita harus cari tahu. Nah, kita harus terus cari tahu, kita nggak boleh kayak malas cari tahu, karena kalau kita nggak cari tahu nanti ujung-ujungnya kita kayak gitu. Bukan kayak kita sih ya, kayak gitulah. Kayak gitu nanti ya dibilang nyesel, bukan nyesel sih, cuma ya nggak sesuai ekspektasi kayak gitu. Kita ekspektasinya kayak besar tapi ternyata kayak gini kan. Nanti di sini macam datang pertama kali kita pun terkejut juga, sampai sini hatinya langsung kecil hati rasanya pengen balik. Pertama kita harus ke Malaysia tuh benar-benar harus cari agent lah. Cari agent yang benar-benar dan betul-betul yang tanggung jawab pastinya. Jangan cuma di Indonesia bilang mau tanggung jawab, tapi ketika kita udah di Malaysia kabur. Dia nggak tanggung jawab gimana keadaan di sana. Kalau agent yang betul-betul pasti tanya lah. Terus dijenguk. Biasanya kan di setiap agent tuh ada yang kayak melihat kayak gitu, orang yang dari terbangkan itu kayak gini, sekarang kondisinya udah sukses kayak gini, kayak gitu. Kalau yang bener-bener lah. Pas tuh pesan-pesan aku yang belum pernah ke Malaysia, emang satu niatnya ke Malaysia tuh kita harus apa? Kita benar-benar kalau fokusnya emang kita nak cari rezeki deket Malaysia, negeri seberang, kita benar-benar harus niat dalam hati. Aku carinya di sini buat membantu ekonomi keluarga, buat mengejar cita-cita apa yang belum aku pernah apakan. Asal kita kan kehidupan orang kan masing-masing, rezeki kita kan masing-masing. Pas itu kita benar cari-cari agent yang benar-benar amanah, yang benar-benar tanggung jawab sama kita. Terus yang ketiga, kalau udah sampai Malaysia hati-hatilah, jangan terpengaruh sama pergaulan bebas. Di sini pun mungkin ya nggak mungkin kan nggak terpengaruh pergaulan bebas. Di sini tuh bener-bener negara Islamnya kuat, cuma bebasnya pun banyak. Masa di Malaysia nih berbagai negara semua orang datang sini, entah manapun itu semua datangnya dekat di Malaysia. Di sini tuh emang kebanyakan kilang, semua orang tuh datang, entah negeri macam Bangladesh lah, Nepal, Myanmar, Vietnam, macam tuh semua adalah. Emang kebanyakan paling besar Indonesia ya yang datang sini. Jadi kalian harus hati-hati datang sini. Apa tujuannya kita harus ingat. Kalau kita nak buat hal yang negatif, yang buat orang tua malu apa gitu, kita harus ingat tujuan kita kesini tuh buat apa ya? Buat bahagiaan orang tua kan pastinya kan. Apalagi ya, aku pun bisa gitulah pokoknya. Yang penting jaga diri, hati-hati, cari agent yang betul, cari kilang yang benar-benar bagus lah, oke. Yang penting nomor satu tuh kilang ya oke, tuh yang emang buat kita tahan lah. Oke, kilang tuh kalau menurut Mbak tuh dari segi apa sih? Kalau aku mungkin dari fasilitas yang kilang bagi lah.
soal kerja mungkin aku gimana ya, kalau kerja kan kita bisa kita bisa ikut lah kayak gitu. Tapi kalau menurut aku kalau yang bagus tuh fasilitas yang dikasih, keamanannya itu menurut aku itu sih. Kamu bagaimana? Kalau yang kilang yang oke lah. Kalau aku kilang yang oke tuh emang fasilitasnya kita masuk tuh harusnya kilang yang bagus tuh kita udah tahu orang Indonesia tuh datang kan, orang Indonesia udah tahu di planning besok orang Indonesia tuh datang deket sini, deket kilang kita tuh 5 orang ke 10 orang, kita tuh emang harus disiapin bener-bener ada biliknya kosong rapi, itu kilang yang menurut aku oke lah. Pas itu tempat perobatannya semua oke lah. Oke guys, gitu dulu bincang-bincang TKI episode 3. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Kalau kalian suka aku kolaborasi berduet sama aku nanti kita buat video lagi. Tapi jangan lupa di komen ya, kita harus buat video apa lagi. Kalau kalian suka video kita berdua, nanti kita cari konten yang ya pokoknya nanti kita bisa berdua lagi ya, muncul di video-video selanjutnya. Oke guys, see you next video. Bye.